Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarotul Rafikoh, NIM 1924 10 10 10 16. Saya dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 praktikum data mining, yaitu dataset preparation menggunakan Panda. Langsung saja untuk soal nomor 1, yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Sebelum itu kita harus mengimportkan NumPy, kemudian import pandas dan import matplotlib-nya. Kemudian setelah mengimport, harus mengupload filenya terlebih dahulu dengan menggunakan codingan seperti ini. Setelah itu import IO ini digunakan untuk mengupload data dalam Google Colabs-nya. Dan kemudian membuat variabel baru yaitu data. Di sini codingannya pd.read_csv ini digunakan untuk melihat data yang sudah diupload. Mengupload data iris file.csv dan kemudian ketika di running hasilnya seperti ini. Di sini kemudian print variabel data. Di sini hasilnya muncul, hasilnya yaitu 5 data teratas dan 5 data terbawah. Kemudian lanjut soal nomor 2. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Menggunakan rumus V baru sama dengan V lama min V min dibagi V max min V min dikali V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi. V max sama dengan nilai max dari kolom data tersebut. Untuk V min-nya sama dengan nilai min dari kolom data tersebut. Sebelum itu, untuk mencari datanya, untuk mencari datanya bisa langsung untuk mencari datanya tidak manual, bisa langsung otomatis, tetapi di codingannya per datanya itu harus dicari satu persatu dengan menggunakan variabel sl_max ini untuk mencari sepal length yang maksimum, terus untuk sl_min ini untuk mencari sepal length yang minimum. Kemudian diteruskan seperti ini. Untuk caranya menggunakan cara yang ada di soal, yaitu menggunakan V baru sama dengan ini. Kemudian untuk normalisasinya menggunakan perulangan for a in data.index. Di sini menggunakan data.log. Data.log ini digunakan untuk menggabungkan hasilnya supaya nanti ketika di print akan muncul secara bersamaan. Di sini codingannya menggunakan rumus seperti yang ada pada soal seperti ini. Kemudian mengeprint data.head ini mengeprint 5 bagian data yang teratasnya. Kemudian lanjut nomor 3, yaitu cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Di sini saya membuat variabel baru yaitu min
min sama dengan data.min. Data ini data yang merupakan variabel data yang sudah yang ada pada soal nomor 1 ini yang sudah di upload tadi. Min sama dengan data.min. Terus kemudian mengeprint minnya, mengeprint variabel minnya. Untuk print min ini merupakan mengeprint semua centroid dari atribut yang ada. Jadi akan memunculkan semua centroidnya. Jika ingin mencari satu persatu, itu harus menyebutkan variabelnya juga satu persatu. Untuk menyebutkan atributnya satu persatu. Kemudian jika di-run hasilnya seperti ini. Dilanjutkan soal nomor 4, yaitu masukkan iris_testing.csv ke data frame, normalisasikan iris_testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Di sini kita mengupload file iris testingnya, kemudian import io, kemudian menggunakan variabel df untuk memunculkan filenya supaya bisa dibaca. Variabel df ini untuk menampung file iris testingnya. Kemudian untuk normalisasinya sama dengan yang di atas menggunakan perulangan for a in df.index menggunakan rumus yang sama seperti ini. Kemudian telah dibuktikan juga bahwa dari sini yang dinormalisasikan yaitu antara range 0 sampai 1. Seperti ini. Kemudian dilanjutkan nomor 5, prediksilah kelas data di iris_testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris_testing CSV ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Di sini menggunakan def Euclidean. Def Euclidean ini digunakan untuk menghitung jarak. Def Euclidean dengan parameternya data dan data frame. Di sini saya menggunakan variabel data. Variabel data ini berisi jenis-jenis data, yaitu ada setosa, versicolor, dan virginica. Di sini kita mencari jenis kelasnya. Di sini ada variabel B. Variabel B ini digunakan untuk menampung array yang akan di-print. Menggunakan perulangan for i in data. Kemudian di sini kita mencari centroid dari kelas-kelas tersebut. Menggunakan centroid sama dengan kelas.min. Pencariannya dengan cara Euclidean distance dengan menggunakan seperti ini, dan di variabel B ini hanya menampung hasil perhitungan dari A saja, dan hasil dari perhitungan A ini ditampung di variabel B. Kemudian dilakukan pengecekan. Jika min B sama dengan B0, kemudian akan mengeprint setosa true dan hasilnya setosa. Kemudian perulangan if, elif, sama else. Perulangan ini digunakan untuk memisahkan per kelas
dengan menggunakan untuk memisahkan per kelasnya. Kemudian di return hasil, dan di sini ada variabel data underscore baru, ini digunakan untuk mengeprint data yang sudah ada. Menggunakan perulangan ini untuk mengeprint data yang sudah ada. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Di sini untuk codingannya awalnya harus mendefinisikan true dan false-nya terlebih dahulu. Untuk true-nya sama dengan 0 dan false-nya sama dengan 0. Menggunakan variabel y, yaitu di sini data df ini variabel y untuk menampung variasi pada data df. Kemudian menggunakan perulangan apabila variasi sama dengan variabel y, maka sama dengan true. Jika true akan ditambah 1, begitupun juga dengan false, maka akan juga ditambahkan 1. Kemudian untuk mencari persennya menggunakan rumus true dibagi false ditambah true dikali 100. Kemudian akan mengeprint persennya. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.